Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rizka. Di video kali ini saya akan membahas mengenai pertengkaran orang tua di depan anak-anak. Dampaknya jelas sangat berbahaya ya terhadap psikologis anak kita. Simak videonya, semoga bermanfaat. Baik ayah dan bunda, pada dasarnya di dalam rumah tangga adanya perselisihan atau pertengkaran akibat berbagai macam faktor, kesalahpahaman atau mungkin pola komunikasi yang tidak tepat bisa menyebabkan adanya pertengkaran. Yang mana pertengkaran ini sendiri bisa berakibat terhadap anak-anak kita apabila terus-menerus disaksikan oleh anak di rumah. Lalu apa saja dampak dari pertengkaran orang tua yang disaksikan oleh anak di rumah? Yang pertama adalah stres pada anak. Anak bisa saja mengalami ketidaknyamanan di rumah yang berakibat pada tingkat stres yang meningkat. Seringnya melihat orang tua bertengkar dengan nada suara tinggi atau mungkin adanya kekerasan-kekerasan secara verbal ataupun secara psikis atau secara fisik yang sering mereka lihat dari figur orang tuanya. Sehingga hal ini bisa mengarahkan pada fase yang kedua, yaitu kecemasan. Kecemasan ini berakibat dari stres yang terlalu panjang akibat sering melihat pertengkaran orang tua, sehingga seorang anak mengalami fase ketidaknyamanan dalam diri, sehingga ia akan merasakan kecemasan berlebih apabila melihat orang tuanya sering bertengkar di rumah. Kecemasan ini bisa berakibat fatal apabila terus-menerus dirasakan oleh seorang anak. Bisa memunculkan tanda-tanda seperti gelisah, sulit tidur, ketakutan, atau mungkin ia juga mengalami fase trauma. Apa itu trauma? Adanya ketidaknyamanan dalam diri seseorang dan ketakutan berlebih karena sering menyaksikan peristiwa-peristiwa yang tidak nyaman. Bahkan hal tersebut sering ia alami akibat orang tua sering sekali bertengkar di depan anak kalau konteksnya berhubungan dengan pertengkaran di dalam rumah. Sehingga trauma yang memungkinkan terjadi, salah satunya adalah trauma untuk menghadapi masa depan. Ia kemungkinan menjadi takut untuk berkomitmen dengan lawan jenis karena takut melihat perilaku dan peristiwa yang dialami oleh orang tuanya dulu berakibat hal yang sama terhadap dirinya, sehingga sulit untuk mempercayai orang lain atau sulit untuk berkomitmen bersama pasangannya. Yang kedua adalah trauma untuk bersosialisasi dengan orang lain. Adanya ketidakpercayaan terhadap orang baru atau orang-orang yang mungkin sudah dia kenal diakibatkan ketidaknyamanan di rumah. Sehingga untuk bersosialisasi akan menjadi sedikit berkurang karena adanya kecemasan atau ketakutan dari traumatis tersebut. Selanjutnya, dampak yang ketiga adalah memungkinkan anak-anak yang sering melihat pertengkaran orang tuanya di rumah, ia terlahir menjadi pribadi yang sangat agresif, menyerang, emosi yang tidak terkendali, atau mungkin keadaan di mana anak tersebut memiliki tingkat mood yang tidak seimbang atau dinamakan sebagai mood swing. Dan selanjutnya, dampak yang keempat adalah memungkinkan anak-anak terjerumus pada perilaku-perilaku negatif. Misalnya pemakaian psikotropika, pergaulan bebas, atau mungkin hal-hal negatif lainnya. Sehingga apa yang harus dilakukan oleh orang tua untuk bisa meminimalisir dampak tersebut dan apa juga yang harus dilakukan oleh orang tua agar bisa menyelesaikan setiap permasalahan di dalam rumah tangga dengan cara yang lebih baik. Apabila anak-anak sudah terlanjur melihat pertengkaran yang dilakukan oleh orang tuanya, baiknya segeralah mendekati anak, berkomunikasi, dan berikan pengertian mengenai pertengkaran yang sedang kalian lakukan, tanpa menyalahkan satu dan lain halnya. Kedua, tetaplah meyakinkan anak bahwa di dalam rumah tangga pertengkaran hal yang sangat wajar terjadi. Buatlah keyakinan yang sangat tinggi terhadap anak bahwa rumah tangga orang tuanya baik-baik saja. Dengan ayah dan bunda senantiasa menampilkan perilaku-perilaku positif, keharmonisan di depan anak-anak kita. Dan tips yang selanjutnya adalah luangkan waktu untuk bisa bersama dengan anak-anak dan juga pasangan agar terbangun keharmonisan keluarga yang sangat baik. Selanjutnya, bagaimana caranya kita untuk bisa menyelesaikan permasalahan dengan pasangan agar tidak senantiasa menunjukkan pertengkaran di depan anak-anak?
Yang pertama, cobalah bunda dan juga ayah menyelesaikan setiap kali pertengkaran yang terjadi atau permasalahan yang ada dengan berkomunikasi secara bijak dan juga baik. Tidak melakukan interogasi dengan cara menyerang ataupun agresif, sehingga ayah dan bunda bisa menyelesaikan setiap permasalahan dengan kepala yang dingin, pikiran yang baik, dan juga hati yang lebih damai. Yang kedua, apabila ingin menyelesaikan permasalahan, lakukanlah di tempat yang semestinya tidak bisa anak dengar, entah itu di kamar atau mungkin di luar rumah, yang mana anak-anak jelas tidak mengetahui permasalahan yang sedang terjadi di ayah dan bundanya. Yang ketiga, perbaikilah pola komunikasi. Ada kalanya setiap pasangan yang bertengkar senantiasa melakukan silent treatment, yakni di mana kondisi antar pasangan saling diam, tidak berkomunikasi, dan seolah-olah menyelesaikannya dengan cara yang tidak baik atau dengan cara diam. Sehingga di rumah menciptakan ketidaknyamanan terhadap anak-anak. Oleh karena itu, setiap permasalahan di rumah selesaikanlah dengan cara yang baik dengan pola komunikasi yang sangat tepat. Dan yang keempat, ayah dan bunda bisa melakukan mediasi dengan pihak ketiga atau konseling dengan berbagai macam konselor pernikahan atau ahli-ahli terkait untuk bisa mendapatkan mediasi yang tepat, menengahi, dan juga membantu permasalahan yang dihadapi oleh ayah dan bunda. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.